Selamat malam dan salam sehat bagi kamu sekalian yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menyatakan penyembahan kita di hadapan Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur atas segala kebaikan dan kasih-Nya yang boleh kita alami sepanjang perjalanan kehidupan hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam renungan dan doa malam. Kita ambil saat teduh sejenak. Saya jemput kita untuk berdiri dan kita angkat pujian PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhan ku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita itulah datang daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setiawan memeliharakan ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh kekuatan Roh Kudus bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian PKJ 198, Di Hatiku Ya Yesus. Hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku ini adalah milikmu. Di hatiku ya
Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau masih karuniakan. Dan jikalau kami masih boleh ada, adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk terus menorehkan bakti, menabur kebajikan. Sekarang kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami membaringkan tubuh kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, memampukan kami untuk mengerti memahami firman-Mu, dan kami diteguh kuatkan oleh firman-Mu untuk melewati hari ini di dalam iman kepada Tuhan, dan kami percaya hari esok boleh kami sambut dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yohanes pada pasal yang ke-21 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23 tentang murid yang dikasihi Yesus. Demikian sabda Kristus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Demikian firman-Nya, terpuji nama Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, tema perenungan kita saat ini 4 huruf, yakni kepo. Ya. Sebenarnya ini adalah kepanjangan dari knowing every particular object. Nah, ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri sebagai manusia, yakni rasa ingin tahu sesuatu yang ada di sekitar kita. Selalu ada rasa penasaran di hati, sehingga kita ingin tahu tentang hal-hal yang terjadi di luar diri kita. Kecenderungan ini, saudara-saudara, adalah hal yang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar jika rasa ingin tahu itu dijadikan alasan untuk sebuah upaya pembenaran diri. Rasa ingin tahu yang demikian dalam konteks kehidupan anak-anak zaman now, zaman sekarang, itulah yang diistilahkan dengan kepo, yang merupakan singkatan yang sudah saya sampaikan tadi, knowing every particular object. Ingin selalu mengetahui segala sesuatu. Tetapi saudara-saudara, kepo yang dipahami oleh anak-anak zaman now dikonektasikan dengan karakter yang buruk, sifat yang buruk, yakni selalu ingin mengurusi urusan orang lain, sedangkan dirinya sendiri tidak diperhatikan. Kepo yang tidak pada tempatnya tentu akan menciptakan kegaduhan, akan melahirkan gosip, dan akibatnya tujuan yang mulia dalam hidup bersesama pun menjadi
kacau balau. Nah saudara-saudara, ternyata penyakit kepo ini sudah ada jauh sebelum istilah itu menjadi tren di zaman sekarang. Penyakit ini juga menjangkiti kehidupan Petrus. Mengapa hal itu terjadi? Tentu kita harus mencari akar permasalahannya. Di mana duduk masalahnya? Di mana persoalannya? Sehingga Petrus terjangkiti penyakit ini. Nah, saudara-saudara, ternyata sebelum perikop bacaan kita, ada sebuah kisah di mana Petrus secara pribadi sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus. Kisahnya sangat serius. Dan karena seriusnya, semuanya menjadi hening. Apa yang serius? Yang serius ialah bagaimana Yesus mau merubah karakter Petrus supaya meninggalkan cara-cara hidupnya yang sok mau tahu segala hal. Ada beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan Petrus dan itulah yang harus dirubah. Dan hal-hal ini jikalau tidak dirubah maka akan meruntuhkan reputasi Petrus selaku murid yang diandalkan oleh Yesus. Dia adalah orang pemberani dan selalu mau tampil di depan. Karena itu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada semua murid, siapakah sesungguhnya aku? Maka Petrus tampil ke depan untuk menyatakan pengakuannya. Bahwa Yesus itulah Tuhan, Anak Allah, Juru Selamat. Tetapi saudara-saudara, sebatas dalam lingkungan ketika ia bersama dengan Yesus. Tetapi fakta selanjutnya ketika ia ada di luar, tampil di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung, tidak bersahabat dengan dia. Karakter sebagai seorang pemberani pun menjadi hilang, menjadi luntur. Bahkan di hadapan seorang perempuan, ia tidak mampu untuk menyatakan pengakuan yang sama. Ia justru mengatakan bahwa aku tidak punya urusan dengan orang itu, aku tidak tahu orang itu, pertanyaanmu itu adalah pertanyaan orang gila. Aku sama sekali tidak tahu menahu dengan orang itu. Bahkan ia berani untuk mengangkat sumpah dan mengutuki Yesus. Nah, kehidupan masa lalu inilah yang harus dirubah. Ada sisi baik yang harus terus dipertahankan, tetapi ada sisi baik yang harus ditinggalkan. Yang sisi buruk yang harus ditinggalkan. Ini yang hendak dibangun oleh Tuhan Yesus dalam diri Petrus. Sehingga Yesus bertanya kepadanya, Petrus, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Lebih daripada mereka ini. Apakah perhatianmu tertuju sepenuhnya kepadaku ataukah kepada mereka ini? Apakah engkau fokus kepada aku atau fokus kepada hal-hal lain di luar daripada aku? Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Yesus menuntut jawaban yang menyangkut sikap dan komitmen dari Petrus, apakah ia sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus tanpa tawar-menawar harga. Sampai pada akhirnya Petrus mengatakan, Tuhan, engkau mengetahui apa yang ada di dalam hatiku. Engkau mengenal apa yang ada di dalam hatiku. Aku mengasihi engkau. Lalu Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi persoalan untuk menggembalakan domba, taruhannya sangat mahal. Yesus mengatakan ketika engkau muda,
Engkau bisa saja pergi ke sana kemari sesuai dengan maumu. Tetapi ketika engkau tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang muda akan menuntun engkau. Dan dicatat pada bagian terakhir dari percakapan itu, Yesus mengatakan bagaimana kelak Petrus akan mati. Sehingga saudara-saudara, beratnya persoalan yang sedang diperhadapkan kepada Petrus membuat ia mengharapkan dukungan dari pihak lain. Ia mau ada orang-orang di sekitarnya untuk menopang dia, untuk mensupport dia. Sehingga ketika ia berpaling, maka ia melihat murid yang dikasihi. Seorang murid pada waktu perjamuan terakhir yang menyandarkan kepalanya kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang akan mengkhianati Yesus? Murid itu mengikuti mereka dari belakang. Lalu Petrus berkata, Tuhan, apakah yang akan terjadi tentang dia? Dia masih muda. Dia masih kuat. Bagaimana tentang dia? Jangan cuma aku. Disinilah percakapan yang kedua terjadi untuk kembali mengukuhkan panggilan pelayanan Petrus. Engkau tidak perlu mengurusi dia. Engkau tidak perlu memikirkan dia. Kalau aku mau memakai dia, maka ia pun dapat kupakai seperti aku memakai engkau. Tetapi engkau fokuslah pada panggilanmu. Seriuslah pada panggilanmu. Jadi bahagian bacaan kita ini, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mau mengungkapkan hal yang paling prinsip dalam kehidupan kita. Bahwa soal panggilan melayani Tuhan adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Dan bagaimana hidup ini kita bisa tata dengan baik, agar bisa menjadi keteladanan bagi orang lain. Enggak perlu kita ngurusin orang lain untuk baik. Urusi dirimu agar bisa baik dan menjadi contoh bagi orang lain. Jujur saudara-saudara, kita sering lebih suka mengurusi masalah orang lain, lalu melupakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengurusi diri kita dan juga mengurusi orang-orang yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita tuntun di dalam kebenaran. Banyak waktu kita terbuang tanpa sadar, kita habiskan hanya untuk bercerita tentang orang lain. Lalu kita lupa waktu yang Tuhan berikan ini harus kita isi agar hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang tanpa sadar, saudara-saudara, kehilangan orientasi hidupnya untuk menjadi alat di tangan Tuhan menghadirkan damai sejahtera. Karena ia memikirkan orang lain. Tanpa ia sadar bahwa Tuhan punya urusan dengan dirinya dalam hal berbuat baik. Untuk itu, jangan kepo. Jangan berpikir tentang orang. Pikirkanlah dirimu. Sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Ketika ia sedang melangkahkan kakinya menuju Golgota. Perempuan-perempuan itu menangisi Yesus. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, hai perempuan-perempuan Yerusalem, jangan kamu tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan tangisilah anak-anakmu. Ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengurusi diri kita, orang-orang yang kita kasihi, daripada kita sibuk memperbincangkan keburukan orang lain. Karena itu,
Mari, tampillah, jadilah teladan dalam hidup ini, supaya melalui kehidupan kita, Tuhan yang dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, bersyukur kami kepadamu, jikalau hari ini Tuhan mengingatkan kami, agar kami tetap sadar tentang panggilan hakiki untuk menjadi berkat bagi orang lain. Firman-Mu menyadarkan kami, supaya kami tetap fokus mengikut Tuhan. Tak perlu kami persoalkan kehidupan orang lain. Bagaimana keadaan mereka, bagaimana hidup mereka. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu bagaimana hidup kami, agar kami dapat menjadi contoh bagi semua orang yang ada di sekeliling kami. Ya Tuhan, ajarilah kami taat kepadamu untuk melakukan kehendak-Mu, supaya sungguh-sungguh hidup kami adalah hidup yang mencerminkan karakter Tuhan, yang selalu melakukan apa yang terbaik kepada musuh sekalipun. Terima kasih atas firman ini, kiranya menjadi teguran bagi semua kami yang memiliki sifat yang harus kami tinggalkan, yakni selalu mau mengurusi keadaan orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Kiranya kami menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan untuk menuntun orang lain, agar mereka fokus pada tugas panggilan mereka menjadi murid Tuhan. Dan malam ini hamba berdoa untuk semua orang yang setia untuk mencari kebenaran Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu di Jemaat Masaleh yang selalu rindu di dalam persekutuan dengan Tuhan melalui doa dan perenungan firman. Kiranya kasih-Mu akan melingkupi kehidupan mereka. Kiranya Engkau akan terus menopang mereka, agar mereka dapat menjalani hidup ini dengan baik. Dan Tuhan berkenan untuk mengaruniakan yang terbaik demi hidup dan masa depan mereka. Hamba terus memohonkan berkat karunia-Mu untuk seluruh umat-Mu dalam peran masing-masing, dalam tugas dan pekerjaan mereka. Kiranya diberkati segala jerih dan juang mereka. Tuhan memberkati dalam kehidupan rumah tangga, dalam peran selaku bapa, dalam peran selaku ibu. Pun demikian Tuhan memberkati orang tua kami, opa-opa dan oma-oma, agar mereka tetap kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Memberkati anak cucu umat-Mu, di dalam kuasa dan rahmat-Mu kiranya mereka terus mengalami pertumbuhan yang baik, dan kuasa-Mu menuntun mereka untuk meraih masa depannya. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang terus bergumul karena kelemahannya, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Kiranya kasih Tuhan dinyatakan dengan memulihkan keadaan mereka. Hamba pun berdoa untuk anak-anak Tuhan yang boleh bersuka cita karena keberhasilan mencapai harapan mereka. Bersama dengan anak kekasih Devi, kami bersyukur karena pada hari ini sudah menjalani wisuda, dan kiranya Tuhan akan membuka jalan di mana dia akan mengikuti koas. Mari Tuhan, kelapangan hati Tuhan akan dinyatakan dalam seluruh harapan-harapan ke depan, sehingga semua proses yang ditentukan baginya boleh dilalui dengan baik, keberhasilan boleh diraih, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati rumah tangga hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami di Jemaat Masaleh. Kau naikkan hikmat kepada hamba-Mu untuk mengemban tanggung jawab itu. Pun demikian untuk istri, untuk anak-anak dan seisi rumah tangga hamba-Mu.
diberkatilah kehidupan kami semua, diberkatilah Vina, diberkatilah Cali, diberkatilah Nando. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami sepanjang hari ini, dan kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai dan melindungi kami sepanjang malam ini, agar malam ini dapat kami nikmati dan kami dimungkinkan untuk menyambut hari esok dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri dan kita angkat satu pujian, Sering Kutanya Pada Diriku. Tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai teruai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih, tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam gemeluh. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetap jalani hidupmu di dalam kasih-Nya. Fokuslah pada panggilanmu, yakinlah bahwa Tuhan akan terus menyatakan yang terbaik jikalau kita tetap serius mengikuti jalannya. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian, silakan duduk. Dan kami perlu sampaikan bahwa besok kita akan melaksanakan ibadah keluarga sesuai dengan jadwal yang sudah ada di dalam warta. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut persekutuan dengan Tuhan. Terpuji namanya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.